Baik, mohon izin Ustaz Dr. Yanwadi Syukur, Ustaz Dr. Fakhrudin, dan rekan-rekan speaker semuanya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ila nabiyah, wa ala rasulah ba'dah wa ba'du. Oke, yang terhormat tentunya inisiator, editor, juga moderator pada kegiatan pagi hari ini. Yang saya hormati Staf Dr. Yanwadi Syukur. Masya Allah diborong semua, Ustaz. Juga kami hormati Staf Dr. Fakhrudin dari Universitas Saskia. Juga kami hormati rekan-rekan speaker pada pagi jelang siang hari ini. Ada Ustaz Ariski, ada Ustaz Rana, ada Ustaz Ismail, dan Ustaz Taufik. Salam kenal, salam takzim dari saya untuk rekan-rekan semua dan para hadirin peserta kegiatan pada pagi hari ini yang insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama tentunya marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memberikan rahmat kepada kita sehingga pagi jelang siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengupas ya perjuangan Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, tentunya di jalur perdamaian. Salawat, teriring salam tentunya kita limpah curahkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi disampaikan oleh Ustadz Yanwar, saya mengajar di Universitas Indonesia sebagai dosen MPK Agama Islam, betul. Tapi selain itu juga saya berkhidmat, home base saya di Universitas Darun Najah Bogor, Ustaz. Jadi sebagai dosen MPI, jadi tadi speaker pertama Ustaz Ariski itu pimpinan kami, beliau direktur SDKU. Jadi sudah kenal sebelumnya ya. Dan selain itu sebenarnya saya punya pengalaman cukup lama di Al-Azhar, karena hari ini saya sebagai kepala kepegawaian di Al-Azhar Depok, sebelumnya saya sebagai guru, wakil kepala sekolah, terus sekarang oleh Yayasan diberi amanah sebagai kepala kepegawaian. Jadi ketika mendengar Al-Azhar, ya tentu saya pribadi berkecimpung di dalamnya ya, saya berkhidmat di dalam Al-Azhar, khususnya yang cabang Depok. Jadi ketika ada ajakan untuk menulis buku tentang Grand Chef Al-Azhar, wah, tadi seperti disampaikan oleh Ustadz Yanwar, ya oke, gas, langsung saya berkenan, langsung saya tertarik, sangat bersemangat untuk ikut berpartisipasi, karena Al-Azhar Indonesia sendiri, yang kemudian banyak cabang, ya khususnya sampai ke Depok, dulunya juga nama Al-Azhar tersebut diberikan oleh Grand Syekh Al-Azhar sebelumnya. Di tahun 1961, kalau tidak salah, itu ada kunjungan Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Muhammad Shaltut, beliau ke Jakarta, berkunjung ke Masjid Agung Kebayoran Baru. Kebetulan waktu itu ditemui oleh Buya Hamka, sehingga singkat cerita beliau memberikan nama Masjid Agung Al-Azhar, memberikan nama Al-Azhar kepada Masjid Al-Azhar tersebut. Nah, lalu Al-Azhar menjadi sebuah yayasan berkembang dan sampai sekarang ini. Nah, tentu kita bisa sangat meneladani apa namanya Syekh atau Yip ini ya, beliau banyak berkontribusi dalam perdamaian dan kebaikan di dunia, karena pada prinsipnya kebaikan itu kan naik ke atas ya. Jadi tentu jalannya terjal, berliku, penuh onak dan duri. Sedangkan kalau untuk hal-hal yang buruk, kemaksiatan itu kan ngalir aja ke bawah. Jadi kita diam aja itu bisa tergerus, bisa gelundung kasarannya, bisa ke bawah ke dalam hal-hal yang tidak baik. Tapi kebaikan perlu diupayakan. Nah, hal yang diupayakan oleh Grand Syekh At-Thayyib tentu amar ma'ruf tetap dengan bil ma'ruf. Beliau nahi mungkar juga tetap bil ma'ruf. Luar biasa sekali kan. Ada kelompok saudara kita yang kadang beramar ma'ruf tapi ingin memaksakan caranya nggak ma'ruf. Ada pula yang ingin nahi mungkar tapi caranya tetap uh, mungkar juga. Jadi kan kurang cocok. Sedangkan Syekh Thayyib ini
beramar ma'ruf tapi dengan cara yang ma'ruf, bernahi mungkar juga dengan cara yang ma'ruf. Sangat menarik ya. Maka saya pribadi tertarik untuk ikut berkontribusi menulis dan saya membuat tulisan dengan judul Jurus Perdamaian Grand Syekh Al-Azhar Ahmad At-Thayyib. Karena jurus nanti mungkin akan saya sampaikan ada beberapa jurus Ustadz. Jadi mungkin tadi karena belum disinggung, jadi saya ingin menyinggung sedikit tentang latar belakang uh, Syekh At-Thayyib ini. Beliau lahir di Luxor, sebuah kota kecil di provinsi Kina di Mesir sana. Beliau lahir pada 6 Januari 1946 ya. Di usianya sekarang berapa sudah? Um, 79 tahun ya, sudah sangat sepuh, sudah sangat dan sesuai, sangat dihormati baik di Mesir ataupun di dunia. Kalau kita bicara Mesir dengan Indonesia, tentu kita punya sejarah panjang ya teman-teman. Jadi dulu ketika Indonesia awal merdeka juga Mesir salah satu negara yang langsung menyetujui sebagai negara sahabat dan juga mendukunglah kemerdekaan Indonesia. Sehingga kita secara sejarah punya sejarah panjang dalam persahabatan antara Mesir dan Indonesia. Baru-baru ini juga Syekh At-Thayyib datang ke Jakarta ya, tepatnya di tahun kemarin 2024. Jadi beliau uh, datang ke Jakarta bertemu dengan presiden, bertemu dengan para ulama di sini. Tentu apa yang beliau bawa ya jelas pesan-pesan perdamaian gitu. Dan selain ke Indonesia, beliau juga um, bertemu dengan tokoh-tokoh lintas agama. Nah, itu yang menjadi jurus utama atau jurus pertama, yaitu beliau aktif sekali dalam dialog lintas agama. Itu yang saya amati dari beliau. Contohnya mana? Dengan beliau menandatangani dokumen persaudaraan manusia pada tahun 2019 di Abu Dhabi. Itu beliau bertemu dengan Paus Fransiskus ya, Paus Fransiskus dari Kristen dan juga tokoh-tokoh lintas agama yang lainnya. Jadi tokoh-tokohnya bertemu. Kalau kita kemarin lihat berita juga Menteri Agama kita, Prof. Nasar juga bertemu tuh dengan Paus. Itu sebagai simbol bahwa para petingginya bisa damai. Maka umat di bawahnya harusnya juga bisa berdamai, bisa membawa pesan-pesan perdamaian. Kalaulah ada perkataan, kalau tidak salah dari Gus Dur, kalaulah kita tidak sama dalam agama, setidaknya kita sama sebagai manusia. Jadi itu saya rasa bisa menjadi dalil utama untuk kita mengedepankan perdamaian dalam segala segala aspek. Juga kalau kita melihat konsep Al-Azhar sendiri, ya mungkin di sini ada rekan-rekan yang lulusan Al-Azhar Kairo ya. Kita melihat Al-Azhar itu merupakan kampus yang mengajarkan Islam yang moderat, wasatiyah. Jadi semua mazhab di sana dipelajari, gitu ya. Dipelajari untuk bisa memahami bahwa memang ada perbedaan di dalam al-furu'iyahnya. Tapi tema besarnya kita sama-sama Islam. Bahkan tidak hanya aliran Ahlussunnah wal Jamaah ya di Al-Azhar Kairo, tapi aliran lain juga dipelajari. Jadi ketika kita semakin banyak wawasan, maka kita menjadi semakin moderat, semakin toleran terhadap perbedaan yang ada. Itu tadi rumusnya tadi, kalaulah kita tidak sama dalam agama, setidaknya kita sama-sama sebagai manusia. Lalu jurus yang kedua dari Grand Syekh At-Thayyib yang coba kami rangkum adalah jalur pendidikan dan juga moderasi. Kita tahu tadi Al-Azhar menjadi pusat penyebaran Islam yang moderat ya. Jadi ya jalurnya lewat mana? Lewat pendidikan. Karena mahasiswa dari seluruh dunia itu kan banyak belajar di Al-Azhar Kairo ya, Universitas Al-Azhar. Nah, di sana diberikan pesan-pesan yang moderat supaya ketika mahasiswa ini pulang kepada negaranya masing-masing, pulang ke kampung halamannya masing-masing, mahasiswa ini juga bisa menyebarkan pesan-pesan damai, pesan-pesan toleran, pesan-pesan Islam yang moderat, Islam wasatiyah
kepada lingkungannya, dari mulai terkecil ya, dari keluarganya, lingkungan sekitarnya, lembaga tempat dia bernaung, khususnya juga nanti Indonesia secara umumnya. Itu setidaknya jurusan kedua yang disampaikan oleh Grand Syekh Al-Azhar. Udah ngeri kejahatan anak-anak ketiga, SMA. Udah. Nah, lanjut jurus yang ketiga, setidaknya yang disampaikan oleh Grand Syekh At-Thayyib, beliau menggunakan diplomasi spiritual. Jadi diplomasi spiritual beliau gunakan sebagai pendekatan dalam diplomasi antar negara. Jadi pesan-pesan yang beliau bawa, pesan-pesan yang beliau sampaikan antara lainnya menekankan pentingnya kasih sayang, menekankan pentingnya empati, nilai-nilai kemanusiaan yang universal, dan itulah Islam. Kan Islam menjadi agama yang rahmatan lil alam, dan nabinya baginda Nabi Muhammad SAW juga kan diutus sebagai pembawa rahmat, yang membawa kasih sayang. Banyak sekali contoh-contoh kasih sayang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu tidak perlu saya sampaikan. Para hadirin sudah mempelajari sirah nabawiyah semua pasti. Jadi setidaknya 3 itu jurus yang disampaikan oleh Grand Syekh At-Thayyib. Nah, selain 3 jurus, kita juga melihat tantangan ya. Kenapa perlu jurus itu? Karena kita punya tantangan yang perlu kita sampaikan. Setidaknya ada 4 tantangan yang ingin saya sampaikan. Mengapa jurus-jurus tadi penting untuk disampaikan? Yang pertama, bahwa munculnya ekstremisme dan juga radikalisme. Kita semua tahu berita terbaru, ada siswa yang membawa bahan peledak ya di sekolahnya di SMA Negeri 72 Jakarta. Ini kan ngeri sekali, siswa loh, murid SMA yang usianya mungkin baru 15 tahun, 16 tahun atau 17 tahun, tapi sudah bisa belajar merakit bom secara otodidak, membeli senjata, membeli bahan. Yang dia lupai teman-temannya sendiri. Oke, mungkin berawalnya dari kasus bullying ya, dia ingin membalas, tapi kan dalam Islam nggak boleh membalas secara berlebihan. Itu namanya aniaya yang boleh. Dalam Islam, apakah boleh membalas? Boleh, tapi ketika kita dipukul sekali, ya kita balasnya mukul sekali. Kita dihina satu kata, balasnya satu kata yang sama kan? Nggak boleh lebih. Kalau kita dihina bodoh, misalkan kita balasnya, wah kamu bodoh, bapaknya bodoh, dan sebagainya, itu berlebihan kan? Atau kita balasnya, kamu bodoh, idiot, dan sebagainya. Enggak boleh juga. Boleh membalas, tapi yang sama, makanya ada hukum kias. Yang lebih baik lagi, memaafkan. Yang lebih baik lagi tentu memaafkan dan berbuat baik kepada. Lalu tantangan yang kedua, saya melihat adanya polarisasi sosial dan juga politik global gitu ya. Jadi politik global kita lihat Amerika juga, Donald Trump ribut dengan gubernur New York yang terbaru ya, Sharon Mamdani. Ini kan bisa merembet kemana-mana ketika tidak bisa berlangsung dengan baik. Yang ketiga tantangannya adalah tentang kesalahpahaman terhadap Islam moderat. Di Indonesia sendiri kita lihat ya banyak oknum-oknum yang framing para ulama, para ustadz, yang membawa Islam moderat. Ya memang ada oknum-oknum lah, oknum kita sebut gus-gus yang mungkin dalam berdakwah ada yang kurang cocok di masyarakat, tapi kemudian framing itu yang membuat image Islam moderat itu jadi tidak baik. Padahal banyak ulama-ulama yang membuat Islam moderat itu dengan baik. Kita ambil contoh Indonesia, kita ada Prof. Quraisy, kita ada Menteri Agama kita kan Prof. Nasar juga sangat moderat ya. Tapi banyak ustadz-ustadz di daerah gus-gus yang kemudian kata-katanya yang mungkin kurang elok lah disampaikan kepada halayak, dipotong videonya terus di share, di framing bahwa ini loh ternyata Islam seperti ini. Nah, itu yang membuat kesalahpahaman terhadap Islam moderat, bahkan lebih spesifik ya terhadap
Sunnah wal Jamaah di Indonesia, maksudnya ada dia. Yang keempat, resistensi dari kelompok konservatif ya. Jadi kalau dalam usul fikih itu ada qaul al-muhafadhu 'ala al-qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kita memang harus mempertahankan budaya lama, mempertahankan tradisi kita, tapi ya kita tidak menutup terhadap perkembangan yang muncul. Kita tidak menutup terhadap pembaruan-pembaruan yang ada. Saya rasa itu tantangan sehingga kenapa 3 jurus Grand Syekh Al-Azhar tadi sangat penting. Lalu dampaknya kira-kira apa ketika itu bisa diterapkan? Dampaknya maka next izin. Dampak dan hasilnya akan meningkatkan kesadaran global tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Juga terbangunnya dari lintas iman internasional dan meningkatnya reputasi Al-Azhar ya, khususnya tempat Grand Syekh bernaung sebagai pusat perdamaian dunia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai simpulan. Jadi jurus-jurus perdamaian Grand Syekh At-Thayyib sangat relevan ya untuk konteks lokal saat ini. Beliau lakukan melalui dialog, melalui pendidikan dan diplomasi spiritual. Oleh karena itu beliau berhasil membawa pesan damai Islam ke seluruh dunia. Sebagai penutup, saya sampaikan bahwa perdamaian tidak akan pernah tercapai tanpa saling memahami, dan semoga nilai-nilai perdamaian terus menyebar melalui ilmu, dialog seperti kita pagi siang jelang siang hari ini, dan juga melalui teladanan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak-agak bising suaranya. Dan terakhir tentu saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan hari ini, kepada Ustaz Doktor yang bersyukur, Ustaz Fakhrudin, dan juga para speaker, para audiens semuanya. Terima kasih dan mohon maaf. Saya sampaikan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Rohmat, dosen agama Islam Universitas Indonesia. Luar biasa ya. Tadi beliau menyinggung beberapa peluang ya, termasuk juga problem, termasuk juga berkaitan dengan terpilihnya seorang politisi muda ya, namanya Zohran Mamdani sebagai apa namanya, wali kota ya, wali kota New York. Oh ya, wali kota bukan gubernur ya, Sat? Wali kota ya, mayor New York, dan akan dilantik sekitar bulan Januari kalau nggak salah. Nah, Zohran juga kalau kita lihat ya, dia juga sekarang atau beberapa waktu lalu sangat concern mendukung perjuangan Palestina, bahkan juga menyerukan kalau Netanyahu datang ke New York, maka beliau akan menangkapnya. Nah, ini luar biasa nih. Jarang ada calon pemimpin atau pemimpin yang menyerukan seperti itu. Untuk itu, maka saya kira kita perlu memberikan dukungan, apresiasi, bahkan gagasan ya bagi pemimpin-pemimpin yang peduli pada perjuangan kemerdekaan Palestina, yang peduli pada kemanusiaan, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan ini, kita juga akan bikin buku juga ya teman-teman, bikin buku berkaitan dengan Zohran Mamdani. Nanti teman-teman yang pengen join bisa gabung di WAG yang kita bikin, dan itu wajib berbahasa Inggris agar nanti bisa dipublikasikan, didiskusikan dengan mitra-mitra kita di Amerika Serikat ya. Sudah ada beberapa mitra yang akan kita ajak dalam diskusi buku Zohran Mamdani yang insya Allah akan